Halo, Paci Bene, para saudara-saudari. Selamat dari channel Katekise. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Dalam video-video yang biasa Anda saksikan, saya tidak ada ditemani entah siapapun. Namun dalam video kali ini, karena saya tidak mampu membahasnya dengan sendirian, maka saya mengundang seorang narasumber yang langsung kita datangkan dari Jakarta Barat? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Nah, dia juga seorang prater ya, sekolah filsafat dan teologi. Jika Anda ingin bersharing tentang pengalaman meditasi, pengalaman doa, jangan tanya kepada saya, karena itu nanti akan memperburuk keadaan. Tapi tanyalah kepada saudara kita ini yang sudah kami datangkan jauh-jauh dari Jakarta Pusat, hanya untuk memberikan semacam diskursus kepada kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang satu ini, namanya Saudara Franciscus Robi Firman Purba. Oke, ternyata dia juga orang Batak. Tema yang ingin kami bagikan kepada para saudara-saudari sekalian ialah mengenai trikaul atau 3 kaul dalam hidup religius. Nah, bagaimana muatan dan makna kaul-kaul itu? Mari kita tanyakan langsung pada ahli bedahnya sehingga lebih jelas dan terstruktur. Saudara Robi Firman Purba, apa sebenarnya itu kaul-kaul? Kaul itu merupakan janji yang diungkapkan oleh seorang rohaniwan atau religius seperti para suster, frater, pastor, imam religius untuk menghayati nasihat-nasihat Injil dengan hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian. Dalam menghayati kaul itu ada 2 kaul, yakni kaul sementara dan kaul kekal. Kaul sementara itu diperbaharui setiap tahun, tetapi ketika sudah mengucapkan kaul kekal, itu menjadi janji yang diucapkan atau dilaksanakan seumur hidup. Berarti bersifat permanen ya? Iya. Tidak lagi diperbaharui. Iya. Apa saja sih kaul-kaul itu? Kaul-kaul itu seperti yang tadi saya terangkan, ada 3 kaul. Itu adalah hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian. Konkretnya itu bisa kita lihat ketika jubah para saudara Kapusin diikatkan dengan tali yang bersimpulkan 3. Nah, itu merupakan ungkapan lahiriah bahwa para saudara Kapusin menghayati hidup kaul itu dengan 3 jenis yang tadi saya. Oke, para saudara-saudari, sebelum lanjut, agar saudara-saudari jangan bertanya-tanya siapa sih Kapusin, ya inilah Kapusin ya. Dan yang dimaksud dengan 3 itu yang terdiri dari ikatan simpul teh. Iya. Nah itu 1, 2, dan 3 inilah yang menyimbolkan ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan itu. Jadi jangan bertanya-tanya siapa Kapusin, inilah dia. Oke, para saudara Robi Firman Purba, coba dulu terangkan sedikit apa arti kaul ketaatan itu. Kalau kaul ketaatan itu merupakan kerelaan yang lebih dalam lagi untuk dipakai sebagai sarana merelakan kehendak diri demi melaksanakan kehendak Allah yang lebih utama. Nah, melaksanakan kehendak Allah, tapi nampaknya ini masih sangat abstrak ya. Iya, masih. Kehendak Allah. Nah, untuk lebih konkretnya lagi, bagaimana itu diaktualisasikan kaul ketaatan itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, bisa juga saudara bercerita tentang pengalaman, tentang mengenai hidup religius, bagaimana ketaatan itu membawa seseorang memenuhi kehendak Allah, seperti itu. Tolong jelaskan secara konkret, biar kami juga lebih paham mengenai kaul ketaatan ini. Dalam hidup religius, seorang yang taat itu berarti menuruti kehendak Allah. Kehendak Allah itu terrealisasikan dengan menaati apa yang dikehendaki oleh sesama kita. Dalam tanda kutip, ketika kita diperintahkan sesuatu yang baik oleh para pembimbing, para pembina, dan sesama saudara, ketika kita menjalankan itu dengan rela hati, dengan segenap hati, di situ adalah suatu ketaatan yang murni, karena kehendak Allah tersalurkan lewat diri sesama kita. Oh, oke. Nah, ada sedikit pertanyaan saya. Saudara tadi mengatakan misalnya taat pada pembimbingnya. Jadi, seandainya pembimbing saudara di rumah pendidikan ini mengatakan atau menyuruh saudara untuk mencari uban di kepalanya atau mencari kutunya, dan Anda menolak, apakah itu suatu pelanggaran pada kaul ketaatan? Kita harus melihat dalam situasinya. Ketika kita disuruh untuk
misalnya tadi mencari uban, apakah itu sungguh hakiki dilaksanakan, sungguh dasar perlu dilaksanakan, apakah itu merupakan pilihan dasar? Karena kita juga bisa menolak itu. Menolak bukan artinya kita tidak taat, menolak dalam artian kita memiliki kehendak bebas untuk dapat memilih yang lebih baik dari mencari uban itu, karena masih banyak yang lebih baik. Oh, berarti ketaatan ini tidak integral ya, maksudnya integral Taat buta, apa-apa disuruh taat harus buta, tidak, iya. bukannya itu bukan taat buta maksudnya. Sekarang apa? Kau tanpa milik, kau kemiskinan. Apa itu? Kaul kemiskinan merupakan sarana seorang untuk menghayati hidup lebih dalam lagi supaya tidak terikat dengan harta duniawi, kekayaan, atau sejenisnya yang dapat merusak hubungan relasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Itu makanya ditempatkan dalam ketiga kaul itu. Tapi nyatanya fakta berbicara di dunia saat ini, di dunia religius, kehidupan religius digolongkan sebagai kelas atas. Bisa kita lihat faktanya, misalnya seorang pastor mulai memiliki mobil, satu orang, sepeda motor, laptop lengkap, HP iPhone 11, apalagi pokoknya barang-barang yang mewah. Dan umat sudah melihat itu. Bagaimana saudara mengatakan itu lagi kemiskinan, padahal nyatanya sudah berbanding terbalik bangunan-bangunan biara-biara yang megah, padahal di sampingnya ada rumah umat yang kumuh. Bagaimana saudara mengatakan bahwa religius masih terikat dengan kemiskinan? Atau apakah itu memang makna esensial dari kaul kemiskinan? Untuk menghayati kaul kemiskinan, sederhananya adalah kita tidak terikat akan harta duniawi. Bisa kita memiliki harta duniawi untuk lebih menghubungkan relasi kita dengan Tuhan. Seperti misalnya katekese 1 ini. Ini kan suatu ungkapan kita memakai sarana prasarana yang ada untuk kebutuhan rohani kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang rohaniwan yang memiliki barang mahal itu untuk pribadinya. Misalnya mobil, motor, itu tidak terikat menjadi barang pribadi, karena ketika seseorang religius pindah komunitas, dia tidak boleh membawa barang itu karena itu adalah barang untuk kebutuhan di komunitas yang bersangkutan. Tapi fakta yang tidak bisa lagi disembunyikan juga, HP pastor yang mahal, HP suster yang mahal, yang sudah sekarang mungkin HP Android yang di dalamnya ada aplikasi TikTok. Nah, suster asik main TikTok di kamarnya, atau sekelompok prater asik main TikTok di sana sini. Padahal apakah TikTok itu untuk kerajaan Allah? Nah, ini yang penting. Bagaimana saudara menyikapi ini? Apakah ini sebuah penyimpangan, kelemahan kita sebagai manusia, atau bagaimana kan itu? Ya, saudaraku yang terkasih, seorang rohaniwan sekalipun tidak lepas dari kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan psikologis pastor, suster, frater, bruder, segala macamnya, mereka itu membutuhkan, saya bacakan di sini ya, membutuhkan kebutuhan untuk memiliki, kebutuhan untuk kenikmatan dunia. Nah, Sensasi ya, Mas ya. sensasi, hedonisme, segala macamnya, itu masih terikat dalam diri manusia sekalipun. Tapi bagaimana cara memurnikan itu? Kembali lagi memurnikan motivasi kita. Apakah barang ini sebenarnya perlu untuk itu? Pembatasan diri, askese batin, untuk membatasi harta duniawi, untuk membatasi segala macam hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oke, terima kasih saudara. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas seputar kemiskinan ini. Masih banyak sebenarnya fakta-fakta yang tidak terelakkan, tapi kita cukupkan dulu. Yang ketiga itu kaul kemurnian. Bagi saya ini kaul kemurnian ini sangat penting untuk disuarakan, sangat penting untuk dibahas kepada umat, bagaimana sebenarnya dasar kemurnian itu dalam diri seorang religius. Karena tidak bisa kita pungkiri, ini merupakan salah satu tantangan terberat. Kalau di zaman modern ini mengatakan musuh terbesar adalah uang dan perempuan. Mungkin sebagian orang tidak setuju. Itulah. Harta, wanita. Sebagian orang tidak setuju, tapi saya sendiri sudah mengalaminya. Saudara Robby, bagaimana Anda memaknai kaul kemurnian yang ada dalam diri religius? Kaul kemurnian untuk seorang religius merupakan sarana untuk melepaskan diri dari hak untuk menikah misalnya. Jadi kaul kemurnian itu kita tidak menikah.
selibat, dalam arti kita hidup bersama untuk memenuhi segala hal yang berhubungan dengan kebaikan bersama, bukan lagi kebaikan dua insan yang menjadi satu. Hubungan eksklusif itu dilarang, kan itu? Bukan dilarang sebenarnya, lebih tepatnya menafikan, maksudnya itu menyangkal diri untuk menjunjung cinta ilahi. Kalau cinta manusiawi itu kan dua insan menjadi satu, cinta manusiawi, semuanya punya itu. Tapi yang diusahakan seorang religius itu cinta ilahi, bukan cinta manusiawi lagi. Itulah sebenarnya samanya pernyataan kita. Cinta eksklusif berarti contohnya saya frater menjalin relasi dengan wanita ini, kan itu dilarang sebenarnya. Iya. Jelas dilarang. Universal. Universal, berlaku untuk semua demi kerajaan Surga. Allah. Sama-sama itu ya. Oke, pertanyaan satu. Ini harus Anda jawab jujur. Bagaimana saudara melihat fakta kemurnian religius saat ini? Apakah merosot atau bertahan ataukah meningkat? Itu mana yang saudara pilih? Saya memilih stabil. Stabil ya? Atau tadi yang opsi kedua. Opsi kedua itu Opsi kedua itu bertahan. Stabil dia. Stabil. Iya. Alasannya? Alasannya karena apa? Kecenderungan seorang religius juga ada untuk menggagalkan kemurniannya. Tapi ada juga seorang religius yang mengusahakan kemurniannya itu dengan sungguh baik. Bisa diterima sebenarnya. Tapi kita tidak boleh tutup mata pada fakta saat ini. Di Eropa yang baru-baru yang beberapa bulan yang lalu kasus yang dibongkar paus besar-besaran mengenai imam-imam pedofilia lah, homo lah. Itu yang tadi saya bilang, semua manusia terikat lekat dengan cinta manusiawi. Cinta manusiawi itu secara psikologis orang-orang yang membutuh kehangatan. Semua orang butuh kehangatan. Ya, saya juga. Baru orang yang butuh kasih sayang, orang yang butuh keakraban, orang yang butuh diperhatikan, dirawat. Semua orang butuh itu. Oke. Itu yang membuat seseorang kadang gagal untuk menghayati kemurnian seorang religius. Nah, satu lagi pertanyaan mengenai religius, kemurnian religius. Apa harapan saudara bagi religius yang akan datang? Saya tulis di sini harapannya sungguh sederhana. Beratnya hidup membiara karena mau setia pada penghayatan ketiga kaul perlu diubah menjadi penderitaan yang bermakna salib Kristus dan ambil bagian dalam diri Yesus Kristus dengan ingkar diri. Maksudnya adalah motivasi kita menjadi seorang religius itu menderita bersama Kristus, bukan menderita karena dibuat-buat, tapi menderita bersama Kristus karena Kristus sendiri juga telah menderita. Para saudara-saudari, cukup sekian ya wawancara kita dengan saudara kita yang kita datangkan dari Jakarta Pusat untuk menemani atau mengisi channel ini. Dan harapan yang tidak seberapa namun penting, jangan lupa like, share, subrek, dan tekan loncengnya. Oke, salam dari kami, Pace Ebene.